Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi di Maksum di channel Al Maksum. Kali ini saya akan membahas mengenai asal mula ajaran makrifat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyusun beberapa doa dalam bahasa Jawa. Doa-doa yang disusunnya itu berupa kidung atau mantra. Di antara doa-doa dari Sunan yang amat terkenal adalah kidung rumekso ing wengi, perlindungan diri dalam hari. Kidung ini juga dikenal sebagai mantra Weda, sebagai doa penyembuh. Kidung ini disebut mantra karena jika kidung ini diucapkan dalam keyakinan yang tinggi akan menghasilkan kekuatan gaib, berguna untuk perlindungan dan penyembuhan. Doa rumekso ing wengi ini dicantumkan pada akhir bab ini. Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan doa atau mantra. Semua buku, doa, dan zikir pasti memuat mantra. Dari bangun tidur ke kamar kecil, berpakaian, makan, keluar rumah, berpergian, bekerja, hingga kembali pulang dan tidur, terus menerus diiringi doa. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada waktu itu Abu Hurairah bertiduran karena merasakan sakit perutnya. Lalu Nabi meminta Abu Hurairah untuk bangkit dan berdoa. Bangkit dan berdoalah, karena sesungguhnya dalam doa terkandung kekuatan untuk penyembuhan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa, yaitu keyakinan dan bahasa doa itu sendiri. Yang baik tentu saja yang disertai keyakinan yang tinggi dalam berdoa dan mengerti makna doa yang diucapkan. Bahasa Sunan Kalijaga itu Jawa, maka disusunlah doa mantra berbahasa Jawa. Mengapa Sunan perlu menyusun mantra sendiri? Kan sudah ada tuntunan doa dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kan sudah jelas bahwa doa itu akan lebih mudah dihayati dan diyakini bila bahasanya dimengerti, dan dalam doa yang dipraktikkan secara sungguh-sungguh terkandung kerja. Berdoa artinya bekerja, bekerja artinya berdoa, kata ungkapan orang barat. Sunan Kalijaga adalah seorang pragmatis dalam arti pengetahuan yang dimiliki lebih terkait dengan urusan-urusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kidung rumekso ing wengi. Ini setiap hari manusia tidur, khususnya di malam hari. Namun malam tetap merupakan sumber berbagai macam kejahatan, karena malam merupakan tempat berlindung yang baik bagi perbuatan jahat. Keselamatan di waktu malam sangat penting agar besoknya bisa melanjutkan kehidupan di bumi ini. Sunan menawarkan doa keselamatan di dalam malam hari. Keselamatan merupakan bagian pokok dari misi agama, dan agama apa saja kurang memiliki makna bagi pemeluknya jika tidak ada keselamatan yang bisa ditawarkan kepada pemeluknya. Sunan memeluk agama Islam, agama yang bernuansa Arab. Ini ditransformasikan oleh Sunan kepada orang-orang Jawa. Islam yang terasa asing bagi orang Jawa diubah namun menjadi agama yang bisa diterima di Jawa. Keselamatan yang pertama ditawarkan oleh Sunan adalah keselamatan lahiriah. Ini merupakan keselamatan yang nyata, keselamatan yang real, keselamatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang memeluknya. Dengan berdoa, diharapkan seseorang dapat melindungi diri dari berbagai gangguan selamat. Doa utama yang diberikan Sunan adalah doa untuk perlindungan, khususnya perlindungan di malam hari. Kita tahu bahwa pada malam hari umumnya orang tidur untuk beristirahat. Kalau ada cahaya itu datangnya dari lampu atau rembulan, itu pun bila rembulan lagi purnama. Tetapi cahaya malam tidak bisa menerangi segenap lingkungan seperti di kala siang hari. Banyak bagian dari pojokan yang terlindungi dari cahaya malam hingga suasana malam tampak menyeramkan. Lebih-lebih untuk tempat-tempat yang tidak tercukup penerangan, dia masih lalu
masa Sunan hidup, tak ada lampu listrik, keadaan malam hari pasti lebih seram daripada masa sekarang. Meski di zaman sekarang keadaannya lebih terang dan lebih ramai, toh doa atau mantra untuk keselamatan di malam hari itu tetap berguna. Dalam Al-Quran saja ada surat yang dibaca sebagai mantra untuk perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Surat lain yang dibaca untuk perlindungan di ketika tidur adalah ayat kursi, yaitu ayat 255 pada surat Al-Baqarah. Tetapi Sunan tak mengajarkan kedua ayat tersebut untuk penjagaan di waktu malam. Digalinya perbendaharaan spiritual Jawa dan dipadukan dengan ajaran Islam. Lalu dihasilkannya tembang Rumak Soing Wengi sebanyak 5 bait. Kidung ini dijadikan untuk membebaskan diri dari serangan berbagai penyakit, baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan. Karena itu, di dalam baitnya dinyatakan dengan tegas bahwa kidung ini menyelamatkan diri dari penyakit, semua petaka, jin dan setan, dan perbuatan orang yang salah. Guna-guna pun tak mampu mendekat, bahkan pencuri pun tak akan mengarah pada orang yang mengamalkan mantra Kidung Rumak Soing Wengi. Loh, kok bisa? Ya bisa, wong mantra itu kalau dibaca dengan keyakinan dan penghayatan yang tinggi akan membangkitkan suatu daya. Kata-kata yang sederhana dan dimengerti serta diresapi oleh pembacanya, maka terciptalah energi metafisik dalam diri pembacanya. Perlu diketahui, bunyi atau irama lagu adalah bentuk-bentuk energi. Karena itu jangan heran bila tutur kata atau lagu yang dinyanyikan dengan merdu bisa memesona pendengarnya. Nah, energi yang timbul itulah yang selanjutnya membawa kita ke relung terdalam dan kehidupan kita. Bangkitlah ingsun sejati kita. Tersambunglah daya itu dengan guru sejati yang selalu berhubungan dengan sang penguasa. Lalu melalui pikiran kekuatan itu diarahkan kepada yang dituju, yaitu untuk mencegahnya penyakit, penyembuhan tolak bala dan petaka, menolak teluh dan guna-guna. Kalimat yang indah yang diucapkan dengan cara tertentu bisa memukau para pendengarnya. Kata-kata halus yang disampaikan dengan lembut akan membuat orang terpesona mendengarnya. Ada apa? Ya, karena keindahan dan kelembutan itu mengandung energi yang kekuatan luar biasa. Sebaliknya, kata-kata kasar dan agresif akan membakar emosi yang mendengarnya, membangkitkan kemarahan dan menjijikan. Kata-kata kasar atau kotor merupakan daya setan yang ada di dalam diri kita, yang secara alami ada di setiap diri manusia. Kata-kata halus yang diucapkan penuh keyakinan akan membuat api menjadi air, penyakit balik ke tempatnya, semua akhirnya menjadi rahmat. Kalau sudah demikian, semua senjata pun tak akan mengena. Wong racun pun menjadi kehilangan daya bisanya karena kidung ini. Pohon dan tanah angker akan menjadi rahmat. Jadi jangan heran bila ada orang membaca mantra atau doa lalu berani berjalan di atas api tanpa melepuh kakinya. Bahkan kekuatan mantra itu dapat dipindahkan ke orang lain sehingga orang tersebut juga tidak terbakar. Mengapa si mantra bisa mempunyai kekuatan? Sebenarnya kekuatan metafisik itu melekat pada mantra atau kidung karena ayat. Mantra atau kidung suci itu wujud dari kekuatan ilahi. Enggak ada ayat yang sakti. Meski dalam Al-Quran jika dipahami secara profan, jika itu dipahami secara duniawi, justru orang yang membaca mantra yang harus menyentuhnya secara sakral, memperlakukannya dengan hati yang bersih, keyakinan yang bersandar pada Allah semata. Lah, sesungguhnya setiap orang ini telah dibekali daya dan kekuatan oleh Tuhan. Cuman tidak setiap orang mampu membangkitkan daya kekuatannya. Sama seperti tangan dan kaki yang kita miliki, ternyata tidak setiap diri kita ini mampu berbuat terampil dengan tangan dan kakinya. Doa, mantra juga begitu. Meski kalimat doa yang dibaca sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Kurang lebih seperti itulah mengenai ajaran makrifat yang diturunkan dan diwariskan dari Sunan Kalijaga sampai anak cucunya saat ini.
untuk mengamalkannya bagaimana hati kita sendiri. Wallahu alam, benar atau tidaknya tergantung bagaimana cara kita meyakininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.